Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenal sebagai sosok yang temperamental juga jago gulat di sebuah pasar yang bernama Ukas, yang menjadi saksi bisu betapa tangguhnya beliau kala itu. Namun seketika berubah sifatnya tak kala ia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah di tahun ke-6 diangkatnya Muhammad SAW menjadi nabi oleh Allah. Sebelum Umar bin Khattab memeluk agama Islam, ia merupakan orang yang menentang dengan keras ajaran Rasulullah SAW. Mustafa Murad menceritakannya dalam buku Kisah Hidup Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan misi kenabiannya di saat Umar berumur 27 tahun. Dengan keras Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya juga menganggap sama apa yang dianggap Umar. Tidak heran ketika di awal masa dakwah menyebarkan ajaran Islam oleh Rasulullah SAW, Umarlah yang termasuk golongan orang yang membenci bahkan memusuhinya serta pengikutnya. Tibalah ketika suatu kejadian Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tampak Umar yang kerut dan muram saat itu membuat Nuaim bertanya, "Ada apa denganmu, Umar?" Menjawablah Umar, "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyerapai tuhan-tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad." Jawab Umar geram, "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini. Lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu? Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri dan kepada mereka lah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu?" Mendengar hal itu, Umar lantas berkata, "Siapa kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, Sa'ad bin Zaid, dan saudari kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Temuilah keduanya," seru Naim. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Khabbab bin Al-Ad tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khabbab sedang membacakan surat Toha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Khabbab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sangat mendengar lantunan ayat yang dibaca Khabbab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita," ucap Umar. Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya, lalu memukulinya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu terteguh mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran, lalu membaca surah Toha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini.
Betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh, tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khabbab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dan dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam ibnu Hisham atau Umar ibnu Khattab." Umar yang mendengar ucapan Khabbab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah SAW dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu Rasulullah SAW tengah berada di rumah pengungsian Arqam, Bait Al-Arqam, di Bukit Sofa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri menjinjing pedangnya. Hamzah lantas mengatakannya kepada Rasulullah SAW, "Izinkanlah dia masuk. Bila bermasuk baik, kita akan menyambutnya. Bila bermasuk buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah SAW saat itu. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Umar. Rasulullah SAW lantas bertakbir dan diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arqam dan seluruh sahabat di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Abdul Syukur Al-Azizi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab juga mulai ikut berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala setelah masuk Islam. Namun, pada tahun-tahun awal dakwahnya belum efektif dan menuai antipati. Meski demikian, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengungguli prestasi Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang-orang non-muslim kala itu. Demikianlah kisah yang menjadi kabar gembira untuk kita dengarkan. Dapat kita petik pelajaran, sekeras apapun hati ketika Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi.